Indonesia, selamat datang di podcast Kodim 0104 Aceh Timur. Hari ini kita bakal bahas info penting banget nih buat kalian yang bercita-cita menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Ingat, masuk prajurit TNI itu gratis tanpa biaya sedikit pun. Nah, ikutin saya terus karena kita bakalan kupas tuntas supaya tidak ada lagi nih para calon prajurit yang tertipu oleh calo dan oknum-oknum nakal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Kodim 0104 Aceh Timur, kembali lagi di podcast Kodim Atin. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting banget, apalagi buat generasi muda yang bercita-cita menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Topik kita hari ini adalah menjadi prajurit TNI Angkatan Darat itu gratis, tidak dipungut biaya, jadi hati-hati ya buat para calon anggota TNI, jangan sampai tertipu oleh oknum yang menjanjikan bisa meloloskan dengan imbalan uang. Hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Mayor Infantri Hanafi selaku Kepala Staf Kodim 0104 Aceh Timur. Izin Bapak, selamat datang. Apa kabar Bapak? Izin. Alhamdulillah kabar baik, Bu. Terima kasih telah mengundang kami di podcast Ibu. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat bagi generasi muda kita. Siap, amin Pak ya. Izin Bapak, ada beberapa pertanyaan ini Pak terkait rekrutmen TNI Angkatan Darat yang sudah heboh nih ya Pak ya. Karena informasinya itu ada perubahan yang besar-besaran ini Bapak, izin Pak. Oh begitu ya Bu ya. Siap. Baik Bu, baik. Siap. Izin Bapak, ada pertanyaan yang harus saya pertanyakan nih kepada Bapak ya. Izin Pak, kira-kira apa saja persyaratan untuk mendaftar prajurit TNI Pak? Untuk persyaratan masuk TNI, yang pertama berumur minimal 17 tahun 10 bulan pada saat mendaftar dan maksimal umur 24 tahun. Kemudian tinggi badan untuk calon bintara 163 cm dan untuk tamtama 158 cm. Kemudian berbadan sehat jasmani dan rohani dan tidak memakai kacamata. Untuk lebih lengkapnya silahkan lihat di link sebelah ini. Siap. Jadi izin Bapak, kapan pendaftaran dimulai Bapak izin? Untuk pendaftaran secara online itu Bu, kita mulai tanggal 11 September sampai dengan 9 Oktober. Itu untuk Capa PK Angkatan Darat gelombang 2. Siap. Kemudian untuk Capa atau calon tamtama PKTNI gelombang 3 itu daftar online-nya mulai tanggal 11 September sampai dengan 23 Oktober. Siap. Untuk lebih lengkapnya Ibu bisa kita lihat di sebelah. Siap Bapak. Izin Bapak, kira-kira bagaimana mekanisme seleksi menjadi prajurit TNI ini Bapak izin? Mekanismenya Bu, daftar online dulu. Daftar Kita online sudah dulu ada berarti ya, Pak, websitenya ya? di Siap. Angkatan Darat. Kemudian apabila sudah mendaftar secara online, ada kendala, kita bisa melapor ke Korem atau ke Kodim yang Siap. terdekat. Untuk validasi seluruh calon wajib diagendam. Izin Bapak, bahan administrasi apa saja yang perlu disiapkan oleh para calon anggota prajurit TNI Bapak izin? Untuk persyaratan masuk calon prajurit itu ada beberapa persyaratan Bu. Di antaranya ada akte kelahiran, kemudian KTP calon, KTP orang tua, kartu keluarga, ijazah baik SD, SMP maupun SMA, kemudian buku rapor, surat SKCK dari kepolisian. Kemudian bagi yang memiliki wali harus ada membawa surat dari perwalian. Kemudian saat validasi hanya diperlukan dokumen yang harus divalidasi, kemudian pas foto 4x6, kemudian wajib memiliki BPJS yang aktif, kemudian jangan lupa juga membawa formulir Bu, formulir Siap. pendaftaran ini, dan itu yang menjadi persyaratan Bu. Siap Bapak, berarti itu administrasi yang diperlukan oleh para calon prajurit TNI Iya, Bapak. betul. Izin Bapak, apa saja aspek yang diperiksa pada saat tes kesehatan ini Bapak izin? Aspek yang diperiksa pada saat pemeriksaan kesehatan itu yang pertama aspek fisik, Siap. yang kedua EKG, kemudian yang ketiga laboratorium Bu, Siap. kemudian foto torak, yang Foto torak, keempat atau yang kelima USG, Siap. keenam kesehatan jiwa. Itu Siap. yang perlu diperiksa pada saat Aspek kesehatan. aspek ya? kesehatan. Siap Bapak. Izin Bapak,
materi apa saja ini Pak yang diujikan untuk mengetahui kemampuan jasmani seorang calon prajurit TNI ini Pak izin? Materi yang diberikan itu ada dua Bu, masalah jasmani. Dia dibagi menjadi dua, ada jasmani Garjas namanya Garjas A, kemudian Garjas B. Garjas A itu tesnya lari Bu. Lari dalam 12 menit, minimal jaraknya 2272 meter, itu nilai 35. Kemudian masuk ke Garjas B. Garjas B itu terdiri dari pull up. Pull up itu minimal 5 kali dan nilainya 33 Bu. Kemudian berikutnya sit up. Sit up itu minimal 25 kali nilai 34. Kemudian push up. Push up itu minimal 27 kali dengan nilai 34. Nah, selanjutnya salteran namanya Bu, lari angka 8 kalau bahasa kami. Itu nilainya 35 dengan 22,4 detik. Nah, kemudian ada juga yang dites masalah ketangkasan, yaitu dalam hal ini berenang Bu. Renang itu ada gaya dada, kemudian ada gaya bebas. Dan harus sampai 50 meter Bu. Harus mencapai 50 meter ya Pak? Kalau kurang dari situ gagal. Siap. Berarti itu hal-hal yang harus dipersiapkan oleh para prajurit, calon prajurit ya Pak ya? Prajurit. Siap Bapak. Pada saat tes mental ideologi nih Bapak, apa saja yang perlu disiapkan Bapak kira-kira? Mental ideologi itu sendiri Bu bertujuan yaitu untuk mencari aspek kepribadian, kemudian aspek kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI termasuk pemerintahan. Kemudian aspek pengaruh lingkungan. Nah, untuk mengetahui aspek itu ada dua cara. Yang pertama caranya adalah wawancara. Kemudian yang kedua dengan cara tertulis. Itu Bu. Siap Bapak. Izin Bapak, bagaimana cara pemeriksaan psikologi calon prajurit TNI Bapak izin? Pemeriksaan psikologi untuk calon prajurit itu penilaian aspek psikologi dilaksanakan melalui pemeriksaan psikologi yang meliputi kecerdasan, kemudian kehidupan perasaan, penyesuaian sosial, dan sikap kerja. Pemeriksaan psikologi itu sendiri Bu dilaksanakan dengan metode paper and pencil test atau bahasa ininya secara tertulis, dan kemudian observasi yang menggunakan teknik kelompok atau kelompok. Nah, begitu dia Bu caranya. Siap. Nah, itu dia tadi beberapa persyaratan untuk memenuhi persyaratan calon prajurit TNI ya Bapak ya. Persyaratannya itu sangat jelas penjelasannya yang disampaikan oleh Bapak tadi. Jadi intinya menjadi prajurit TNI itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Kalau ada yang mengatasnamakan panitia dan meminta uang, itu dipastikan penipuan dan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku ya Bapak ya. Izin Pak. Siap. Berarti sampai di sini dulu podcast kita hari ini buat Sobat Kodim 0104 Aceh Timur yang bercita-cita menjadi prajurit. Persiapkan diri mulai sekarang, baik dari fisik, mental maupun administrasi. Terima kasih Bapak atas waktunya dan penjelasannya. Semoga podcast kita ini bermanfaat buat generasi muda Bapak. Amin. Izin. Jangan lupa follow media sosial Kodim 0104 Aceh Timur untuk tidak ketinggalan informasi terbaru, karena nanti kita bakalan share hal-hal yang menonjol di seputaran penerimaan prajurit TNI. Saya Desi Suherman pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya.